Perintah Kaisar Naga. Audiobook, novel silat. Episode 432. Tianluo tidak punya waktu untuk bereaksi, dia hanya merasakan hawa dingin di dadanya saat pedang pembunuh naga menembus dadanya. Matanya membelalak, wajahnya penuh rasa tidak percaya, seteguk darah muncrat dari mulutnya, dan dia terjatuh. Tianluo! Tuan Zhou berteriak dengan sedih. Melihat kedua muridnya yang telah tewas, hatinya dipenuhi dengan kemarahan dan keputusasaan, tetapi dia tahu bahwa sekarang bukanlah waktunya untuk bersedih. Dia harus menangani Dev Chen sesegera mungkin, jika tidak, dia juga akan kehilangan nyawanya. Tuan Zhou mengayunkan pedangnya lagi dan bergegas menuju Dev. Kekuatan pedangnya menjadi lebih gila, seolah-olah dia akan memotong Dev menjadi beberapa bagian. Dev Chen tidak menunjukkan kelemahan apapun. Pedang pembunuh naga di tangannya bertabrakan dengan pedang Tuan Zhou berulang kali, yang membuat suara keras. Namun, setelah beberapa gerakan, Tuan Zhou tiba-tiba merasakan rasa ringan di tangannya. Dia melihat pedang di tangannya lagi, dan pada titik tertentu, hanya gagang pedang yang tersisa di tangannya. Kekuatannya memang tidak sebaik Dev, ditambah pedang di tangannya pasti tidak lebih baik daripada pedang pembunuh naga milik Dev. Tuan Zhou tahu bahwa jika pertarungan berlanjut, dia pasti akan mati. Setelah melihat sekeliling beberapa kali, Tuan Zhou berencana mencari kesempatan untuk melarikan diri. Jika ingin kabur, selain mewaspadai Dev, ia juga harus mewaspadai Thomas. Dev Chen, aku akan melawanmu sampai mati hari ini. Tuan Zhou membuang gagang pedangnya, aura di tubuhnya terus melonjak, dan aliran kabut hitam muncul dari tubuhnya. Dev Chen tidak bisa menahan tawa ketika dia melihat Tuan Zhou seperti itu. Dia tahu orang ini akan melarikan diri, dan alasan mengapa dia melakukan ini hanya untuk pertunjukan. Hahaha. Kau ingin melarikan diri? Dev tertawa. Tuan Zhou sedikit terkejut, lalu berbisik, aku tidak punya permusuhan denganmu, jadi mengapa mempertaruhkan nyawaku? Bukan niat awalku untuk berurusan denganmu, dan aku hanya terpaksa melakukannya. Aku mencari kesempatan untuk melarikan diri, berharap kau membiarkanku hidup. Dua muridku telah mati di tanganmu, jadi aku telah membayar harganya. Tuan Zhou sebenarnya memohon pada Dev untuk menyelamatkan nyawanya. Dev mengangguk, baiklah. Pergilah. Kamu bisa melarikan diri, dan aku tidak akan pernah mengejarmu. Terima kasih. Setelah Tuan Zhou selesai berbicara, tubuhnya terbungkus kabut hitam, dan dia melompat dan terbang menuju kejauhan. Melihat Tuan Zhou tiba-tiba melarikan diri, baik orang-orang dari aliansi penyegelan iblis maupun dinasti Xiao semuanya bingung. Mereka mengira Tuan Zhou akan melawan Dev sampai mati. Tapi tidak disangka itu hanya gertakan, lalu dia mengambil kesempatan itu untuk melarikan diri. Thomas juga tertipu oleh ucapan Tuan Zhou itu. Ketika dia melihat Tuan Zhou tiba-tiba melarikan diri, Thomas segera mengutuk, kampret. Sialan. Kau masih ingin melarikan diri tepat di depan hidungku, mari kita lihat apakah aku tidak akan membunuhmu. Thomas hendak mengejar Tuan Zhou, tetapi dihentikan oleh Rota di sampingnya. Tidak perlu mengejar, tenang. Setelah Rota selesai berbicara, dia tiba-tiba meninju ke arah di mana Tuan Zhou melarikan diri. Kehampaan yang terlihat dengan mata telanjang bergetar beberapa saat, lalu menyusut. Tuan Zhou, yang telah melarikan diri hampir 100 mil, merasakan tubuhnya menegang, dan kemudian meledak. Tubuh Tuan Zhou langsung dibombardir menjadi bubuk dengan sebuah pukulan. Pada saat ini, semua orang di dinasti Xiao sangat ketakutan hingga mereka panik. Hampir 100 mil jauhnya, seorang biksu alam Mahayana tingkat keempat dipukuli hingga menjadi bubuk hanya dengan satu pukulan. Bukankah ini terlalu mesum? Dev Chen juga sedikit mengernyit dan wajahnya menjadi sangat jelek. Wah, aku tidak menyangka kau benar-benar mampu. Sepertinya aku sendiri yang harus mengambil tindakan. Setelah Rota selesai berbicara, dia tiba-tiba meraih Dev Chen dengan telapak tangannya. Tubuh Dev Chen seperti terikat, tidak bisa bergerak sama sekali, dan langsung disedot ke telapak tangan Rota. Dev Chen berjuang mati-matian, tapi itu tidak membantu. McKinley Xiao dan yang lainnya juga ingin membantu, tetapi mereka ternyata tidak bisa bergerak sama sekali. Saat Dev Chen hendak jatuh ke telapak tangan Rota, tiba-tiba cahaya putih muncul di kehampaan.
Kemudian seorang pria parubaya muncul di depan semua orang. Pria parubaya itu mengenakan pakaian polos dan terlihat sangat berwibawa. Saat pria parubaya itu muncul, tubuh semua orang dan Dev menjadi rileks, dan Dev juga terbebas dari kendali Rota. Tuan Si. Dev Chen sangat terkejut saat melihat orang itu datang hingga dia hampir melemparkan dirinya ke pelukan Tuan Si. Ketika McKinley melihat Tuan Si, wajahnya dipenuhi dengan kegembiraan, dan dia berkata kepada McKinley Xiao, "Ayah, orang ini adalah master di belakang Tuan Chen. Dia juga yang memberitahuku bahwa Tuan Chen adalah peluang besar bagi dinasti Xiao kita." Namun, mereka yang mengikuti McKinley Xiao dari dinasti Xiao memandang Tuan Si dengan ekspresi serius. Karena mereka tidak bisa merasakan sedikit pun fluktuasi aura dari Tuan Si, dan mereka tidak bisa melihat sedikit pun kekuatannya. Dia lebih seperti seorang sarjana lemah yang tidak memiliki kekuatan untuk mengikat seekor ayam. Thomas sedang melihat Tuan Si yang muncul, dan mau tidak mau mendengus dingin dan jijik, dengan penghinaan yang jelas di matanya. Karena di matanya, Tuan Si sama sekali tidak terlihat seperti seorang master, dan bahkan aura di tubuhnya sangat lemah sehingga hampir tidak ada. Orang seperti ini, dia yakin biksu manapun bisa menginjaknya sampai mati. Anda harus tahu bahwa penampilan orang yang benar-benar kuat dapat menyebabkan kehampaan bergetar, dan bahkan seluruh kehampaan hancur. Tapi apa yang muncul dari Tuan Si sangat remeh, itu seperti kemunculan yang tiba-tiba, dan bahkan tidak ada sedikit pun fluktuasi aura di sekitarnya. Rota memandang Tuan Si, mengangkat sudut mulutnya dan berkata, "Hei, tua bangka. Apakah kau orang kuat di balik Dev itu?" Tuan Si mengabaikannya dan bahkan tidak melihat Rota. "Alammu telah membaik lagi?" Tuan Si memandang Dev Chen dan tersenyum tipis. Dev mengangguk, "Kali ini, dua alam kecil telah saya lompati pada saat yang bersamaan." Terlalu lambat, kau masih terlalu lambat." Tuan Si menggelengkan kepalanya. Dev Chen terkejut sejenak, dan kemudian berkata dengan malu, "Saya membutuhkan 10 kali atau bahkan 100 kali lebih banyak sumber daya untuk meningkatkan alam saya daripada yang lain, jadi..." Sumber daya yang dibutuhkan Dev Chen untuk meningkatkan alamnya terlalu banyak, jadi lambatnya peningkatan alamnya juga bisa dimengerti. Jika kau tidak dapat menemukan sumber daya, maka ambillah. Apakah kau masih ingin menjadi orang suci? Tuan Si bertanya. Dev Chen tertegun, dia tidak tahu harus berkata apa, dia benar-benar tidak ingin mengambil sumber daya orang lain selama berada di dunia surga dan manusia. Seringkali dia pasif. Seperti aliansi penyegelan iblis ini, mereka menggunakan sumber daya selama 100 tahun untuk memburu dirinya sendiri. Dia benar-benar dapat berbelok ke arah lain dan merebut sumber daya dari aliansi penyegelan iblis di mana-mana. Bagaimanapun, kekuatan aliansi penyegelan iblis tersebar di seluruh dunia surga dan manusia, Dev Chen dapat menemukan tempat-tempat di mana kekuatan aliansi penyegelan iblis yang lebih lemah. McKinley Xiao dan yang lainnya mendengarkan kata-kata Tuan Si, tetapi mereka tidak tahu harus berkata apa untuk sementara waktu. Tuan Si mendidik Dev Chen untuk merebut sumber daya. Hidup di lingkungan hukum rimba dan hukum alam, di mana kekuatan dihormati, tidak ada salahnya. Tapi Dev Chen selalu terasa sedikit tidak enak. Jika Anda ingin merebut sumber daya, itu tergantung pada apakah Anda memiliki kekuatan itu. Rota mendengus dingin, dan mengayunkan pukulan ke Tuan Si. Pengabaian Tuan Si terhadapnya telah lama membuat marah orang ini. Boom! Wus! 2 Dengan pukulan ini, langit dan bumi langsung meredup, dan angin dari tinju yang menakutkan menyelimuti semua orang. Semua orang merasakan tercekik dan mati lemas. Tidak hanya itu, di bawah angin tinju itu, bahkan para master alam Mahayana membungkuk satu demi satu, dan banyak yang langsung berlutut di tanah, tidak dapat berdiri. Ini hanya pukulan, dan pukulan ini membuat banyak orang kuat di dinasti Xiao menundukkan kepala dan bahkan berlutut ke tanah. Kekuatan penghancuran semacam ini bisa menyebabkan semua orang di dinasti Xiao mati seketika. Wajah Dev Chen juga berubah drastis, dan tubuhnya meledak dengan aura tak berujung, berusaha menahan pukulan Rota. Tetapi bahkan jika Dev Chen mencoba yang terbaik, dia masih merasa sedikit kehabisan aura ketika dia ditekan. Pada saat ini, Tuan Si memandang Dev Chen Ping dan melambaikan telapak tangannya dengan lembut.
Ini seperti sedang mengusir nyamuk. Boom. Blaar. Sebelum ada yang bisa bereaksi, angin tinju yang menakutkan itu menghilang seketika dalam sekejap. Thomas melihat Rota yang tidak bergerak seperti patung saat ini, dan tubuhnya masih dalam posisi meninju. Tuan Rota, Tuan Rota. Setelah melihat ini, Thomas buru-buru berteriak 2 kali, tetapi Rota masih tidak bergerak. Thomas melangkah maju dan dengan lembut mendorong Rota. Hanya dengan dorongan lembut, tubuh besar Rota berubah menjadi bubuk dalam sekejap, dan kemudian tertiup angin. Rota sudah tewas. Semua orang yang melihat pemandangan ini dengan kaget, otak mereka kosong. Terutama orang-orang dari aliansi penyegelan iblis, mereka semua tercengang, mata mereka seolah-olah akan melompat keluar. Bagaimana situasinya? Rota tewas? Apa sudah modar? Hanya dengan satu lambaian tangan, orang itu mati? Tubuh Thomas gemetar, dan yang lainnya dari aliansi penyegelan iblis juga gemetar, dan beberapa bahkan kencing membuat celana mereka basah. Ini keterlaluan. Rota ini merupakan eksistensi tertinggi di mata mereka. Apakah itu bisa musnah seperti lalat? McKinley Xiao juga melebarkan matanya dan berkata dengan tak percaya, "Sial. Ini luar biasa." Sebagai kaisar dinasti Xiao, pada saat ini, McKinley Xiao juga harus membuat bahasa kotor untuk mengungkapkan suasana hatinya saat ini. Tak tertandingi di dunia, tak tertandingi di dunia. Guru yang tak terukur tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya, suaranya bergetar. Anggota dinasti Xiao lainnya berlutut di tanah satu demi satu. Kali ini mereka berlutut, bukan karena paksaan, tapi karena mereka sangat terkesan dengan Tuan Xi. Tidak ada yang menyangka bahwa pria paruh baya yang tampaknya tidak memiliki aura sama sekali dan dilihat sangat lemah ini akan memiliki kekuatan yang begitu membingungkan. Seperti sebuah film. Pernyataan yang meremehkan seperti itu, tetapi membuat seorang master kuat di alam Mahayana menghilang dalam sekejap. Biksu puncak di alam Mahayana ini, di mata Tuan Xi, bahkan tidak dianggap seperti semut, jauh di bawah semut. Anda harus tahu bahwa di dunia surga dan manusia, mereka, master di alam Mahayana, sudah dianggap yang terkuat di antara yang kuat. Biksu puncak dalam alam Mahayana, itulah ibarat keberadaan di puncak menara. Hampir tidak ada yang pernah melihat keberadaan seorang master dari negeri peri. Namun keberadaan puncak menara di mata mereka musnah seperti semut. Kejutan semacam ini, dampak seperti ini, membuat orang-orang kuat dari dinasti Xiao ini berlutut tanpa sadar. Bahkan pangeran seperti McKinney dan McKinsey sama sekali tidak merasa bahwa mereka bangsawan, dan berlutut di tanah dengan tulus. Mereka telah berlatih sepanjang hidup mereka dan merasa luar biasa ketika mereka mencapai alam Mahayana. Tetapi di mata orang lain, mereka semua hanyalah semut, bahkan guru yang tak terukur, seorang master dari alam surga, sekarang berlutut dengan hormat ke tanah. Untuk mengatakan bahwa orang lain di dinasti Xiao semuanya adalah katak di dasar sumur, mereka belum pernah melihat master sejati, dan mereka belum pernah melihat dunia luas. Tetapi guru yang tak terukur, sebagai makhluk abadi dari tingkat 4 surga di alam surgawi, juga telah melihat orang-orang berkekuatan tinggi di alam surgawi. Tapi ini adalah dunia surga dan manusia, dan ada penindasan besar di bawah formasi langit dan bumi, dan semua orang dari alam surga terperangkap di sini. Meskipun dia tahu bahwa ada banyak orang dari alam surgawi yang terperangkap di dunia surga dan manusia, dan kekuatan mereka menurun. Kekuatan guru yang tak terukur ini telah berkurang hampir setengahnya. Tapi melihat Tuan Xi, bahkan jika Tuan Xi juga seorang abadi, bagaimana dia masih bisa memiliki kekuatan yang luar biasa di bawah penindasan formasi langit dan bumi dari alam surgawi? Sepertinya Tuan Xi ini jauh lebih kuat dari Taois Walis itu, dia tidak tahu berapa kali lebih kuat. Disinilah guru yang tak terukur itu sangat terkejut. Thomas gemetar, dia tidak pernah menyangka bahwa benar-benar ada orang kuat di belakang Dev Chen. Dan itu sangat kuat. Bagaimana dengan Rota yang berkata begitu sombong di awal? Bukankah mungkin membunuh lawan dengan pukulan? Dengan satu pukulan, orang itu baik-baik saja, tapi dia tewas. Tolong selamatkan nyawa kami, tolong ampuni nyawa kami. Thomas memimpin banyak master di aliansi penyegelan iblis, semuanya berlutut. Ini adalah memohon ampun dengan berlutut.
Mereka telah hidup sampai sekarang, dan mereka telah berkultivasi ke alam Mahayana ini. Tentu saja mereka tidak ingin mati. Tuan Si, aku tidak bisa mengampuni mereka. Orang-orang ini terlalu jahat. Mereka masih menggunakan sumber daya selama 100 tahun untuk memburuku. Saya hampir mati dibunuh oleh mereka. Sangat ketakutan hingga mereka panik. Dev Chen berkata pada Tuan Si. Akhirnya, Tuan Si bergerak, dan dia harus menghancurkan aliansi penyegelan iblis, agar lebih mudah. Ketika Thomas mendengar ini, dia tiba-tiba berkeringat dingin. Jangan bunuh aku bersedia memberikan sumber daya selama 100 tahun. Setelah berbicara, Thomas mengeluarkan tas penyimpanan dan melemparkannya ke depan Dev Chen. Orang kuat lainnya dari aliansi penyegelan iblis juga mengambil semua sumber daya mereka dan melemparkannya ke bawah kaki Dev. Selama mereka bisa bertahan, mereka rela memberikan semua sumber dayanya. Dev Chen melihat sumber daya di bawah kakinya, dia langsung sangat gembira. Dengan sumber daya ini, dia dapat sepenuhnya meningkatkan alamnya. Tetapi ketika sumber daya ada di tangan, orang masih harus dibunuh. Tuan Si, meskipun saya mendapatkan sumber daya, orang ini juga harus membayar dengan nyawanya. Dev Chen membujuk Tuan Si. Sialan. Persetan. Thomas sedang menunggu pengampunan sambil melihat Dev Chen dan mengutuk di dalam hatinya. Dia telah memberikan semua sumber daya, tidak bisakah Anda melepaskannya supaya tetap hidup? Tuan Si tidak berbicara, tetapi perlahan merentangkan telapak tangannya dan menggerakkannya dengan lembut ke arah Thomas dan yang lainnya. Ketika Thomas dan orang-orang ini melihat ini, wajah mereka menjadi abu-abu seperti kematian, dan mereka tidak bergerak. Mereka tahu bahwa cengkeraman lembut Tuan Si bisa membunuh mereka. Dan di bawah cengkeraman Tuan Si, kehampaan mulai bergetar. Segera aura halus yang tak terhitung jumlahnya mulai berkumpul bersama. Semua orang memandang Tuan Si dengan curiga. Terutama Thomas dan yang lainnya, mereka awalnya mengira mereka pasti akan mati, tetapi siapa yang tahu bahwa Tuan Si tampaknya tidak menargetkan mereka. Dev Chen juga melihat Tuan Si dengan bingung, dia tidak tahu apa yang sedang dilakukan Tuan Si. Segera, aura itu menyatu menjadi bentuk manusia, dan secara bertahap menjadi sosok Rota. Ini mereka. Melihat Rota yang perlahan terbentuk, semua orang tercengang. Tidak ada yang mengerti apa yang dilakukan Tuan Si. Bahkan Rota tampak tercengang, melihat ke atas dan ke bawah ke tubuhnya. Bukankah dia sudah mati, dan abunya telah hilang? Tuan Rota. Thomas sedang melihat Rota yang dibangkitkan dan berteriak tak percaya. Ah, apa yang terjadi? Rota bertanya pada Thomas. Dia. Thomas tersedak untuk waktu yang lama, dan tidak bisa mengatakan apa yang sedang terjadi. McKinley Xiao dan yang lainnya semua memandang Tuan Si dengan tak percaya, bertanya-tanya mengapa dia membangkitkannya sejak dia membunuh Rota. Orang-orang telah musnah menjadi abu, apakah mereka masih dapat dibangkitkan? Tuan Si, apa yang kau lakukan? Dev Chen bertanya dengan wajah bingung. Musuhmu, kau harus membunuh sendiri, aku hanya memberimu pelajaran. Tuan Si tersenyum tipis. Lihat Tuan Zhou seperti itu. Dev Chen bingung, bagaimana dia bisa membunuh Rota dengan kekuatannya saat ini? McKinley Xiao dan yang lainnya juga bingung. Mereka tidak mengerti siapa sebenarnya Tuan Si di belakang Dev Chen. Dan mengapa masih memiliki ciri khas ini? Mengapa ada kekhasan seperti itu? Ketika Thomas dan yang lainnya mendengar kata-kata Tuan Si, mereka menghela nafas lega. Kali ini, mereka tidak akan mati, tapi sayang sekali sumber daya itu hilang. Dev Chen memandang Tuan Shi dengan tatapan kosong, tetapi segera dia mengerti maksud Tuan Shi. Kemampuan Tuan Si benar-benar memungkinkan dia untuk berjalan menyamping di dunia surga dan manusia. Tapi Tuan Si belum pernah melakukan ini sebelumnya, untuk membiarkan dirinya mengalami langkah demi langkah. Tuan Si, saya mengerti. Dev Chen mengangguk. Pahami saja. Tuan Si menyentuh bagian atas kepalanya. Kera besar bodoh, serahkan tas penyimpananmu, atau aku akan bersikap kasar. Dev Chen menoleh untuk melihat Rota yang menjadi hidup, menunjuk ke arahnya dengan pedang pembunuh naga di tangannya dan berkata.
Rota ditunjuk dengan pedang oleh seorang biksu di alam kesengsaraan transendensi, tetapi dia tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Melihat Tuan Si di sampingnya, Rota hanya bisa melempar tas penyimpanannya ke kaki Dev Chen tanpa daya. Rasa mati sekali barusan benar-benar tidak nyaman, Rota tidak ingin mencobanya sekali lagi. Tapi saat Rota melempar tas penyimpanannya ke Dev, tiba-tiba, aura yang sangat menakutkan dan kuat di langit bergegas menuju semua orang. Aura ini membuat seluruh dunia sedikit menjadi ilusi. Pemaksaan yang kuat menyebabkan banyak orang jatuh ke tanah satu demi satu, dan bahkan memuntahkan darah di tempat. Bahkan Rota pucat, menggertakkan giginya dengan keras. Aura menakutkan ini jauh lebih kuat daripada saat Rota datang, dia tidak tahu seberapa kuat. Semua orang melihat aura yang datang dari kejauhan dengan ngeri. Tidak ada yang tahu, mengapa tiba-tiba ada pria kuat lainnya. Orang-orang di dinasti Xiao ini semuanya memiliki wajah jelek. Mereka sangat takut pada pria kuat ini, karena bisa saja merupakan salah satu orang di balik aliansi penyegelan iblis. Jika itu masalahnya, mereka tidak tahu seperti apa akhir ceritanya hari ini. Saat paksaan menjadi semakin kuat, sosok seorang lelaki tua perlahan muncul di kehampaan, dengan janggut abu-abu, berjubah hijau, dan mata cerah. Hei! Siapa yang begitu sombong di wilayah barat? Orang tua itu berbicara perlahan. Master Domain Barat. Tuan penguasa wilayah. McKinley Xiao mengenali lelaki tua di depannya, lalu berlutut di tanah. Ketika semua orang di dinasti Xiao lainnya melihat ini, mereka semua berteriak keras. Sebagai orang-orang dari wilayah utara, Thomas dan yang lainnya tidak mengenal penguasa wilayah barat, tetapi ketika mereka mendengar bahwa pihak lain adalah penguasa wilayah barat, mereka semua menundukkan kepala satu demi satu. 5 penguasa domain utama, tidak peduli yang mana yang muncul, itu adalah keberadaan naga di dunia surga dan manusia. Dev Chen ingin melihat siapa penguasa wilayah barat, tetapi ternyata dia tidak dapat melihat langsung penguasa wilayah barat sama sekali. Rasa penindasan itu membuat Dev Chen harus menundukkan kepalanya. Dev Chen telah bertemu dengan penguasa domain kedua, dan dia telah bertemu dengan 2 dari 5 penguasa domain utama di dunia surga dan manusia. Pada saat ini, Tuan Si mengangkat kepalanya sedikit dan melirik penguasa domain barat dengan dingin. Dev Chen telah bertemu dengan penguasa domain kedua, dan dia telah bertemu dengan 2 dari 5 penguasa domain utama di. Dengan pandangan ini, tubuh penguasa wilayah barat terkejut dan bergetar. Maaf sekali, rupanya kalian sedang sibuk. Permisi. Setelah penguasa domain barat selesai berbicara, tubuhnya langsung berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang. Melihat ini, semua orang tercengang. Dibangkitkan dan berteriak tak percaya. Penguasa domain barat ini datang dengan cepat, tetapi tiba-tiba menghilang dengan cepat juga, seolah-olah dia belum pernah muncul sebelumnya. Apakah itu orang-orang dari aliansi penyegelan iblis atau orang-orang dari dinasti Xiao? Mereka semua dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Tuan Si, ini. Dev Chen mengangkat kepalanya dan menemukan bahwa penguasa domain barat sudah pergi. Jangan khawatir tentang dia, kau bisa berlatih dengan baik di masa depan dan meningkatkan kekuatanmu sesegera mungkin. Tuan Si menepuk pundak Dev. Ya, oke segera. Dev Chen mengangguk berat. Tuan Si memandang McKinney, lalu berkata. Saya berkata, Dev Chen adalah kesempatan besar untuk dinasti Xiao Anda, dan sekarang kesempatan ini ada di sini. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Setelah berbicara, Tuan Si melambaikan telapak tangannya, dan tiba-tiba seberkas cahaya keemasan jatuh ke dalam kehampaan. Tapi segera, cahaya keemasan ini meledak di kehampaan, dan kemudian sedikit cahaya keemasan memenuhi seluruh wilayah dinasti Xiao. Cahaya keberuntungan ini telah menambah keberuntungan selama 3.000 tahun bagi dinasti Xiao Anda. Dalam 3.000 tahun ini, tidak ada yang bisa menggoyahkan dinasti Xiao Anda. Tuan Si berkata dengan enteng. Kata-kata Tuan Si diucapkan kepada McKinney, dan juga diucapkan kepada Thomas dan yang lainnya. Ini adalah ide untuk menghentikan aliansi penyegelan iblis melawan dinasti Xiao. Ketika McKinley Xiao mendengar ini, dia sangat gembira, dan membuat semua orang di dinasti Xiao bersujud di kaki Tuan Si. Senior,
jiwa lebih dari 100.000 tentara dinasti Xiao saya juga dibangkitkan oleh senior, kan? Pada saat ini McKinney memandang Tuan Xi dan bertanya. Karena suara Tuan Xi baru saja sama persis dengan suara lebih dari 100.000 tentara yang dibangkitkannya. Dengan cara ini, artinya jiwa puluhan ribu tentara tidak dibangkitkan oleh Taoist Walis. Tuan Xi hanya tersenyum tipis, tetapi tidak menjawab McKinney, tubuhnya menghilang dalam sekejap. Dev Chen tertegun. Ada pria kuat lainnya. Semua orang di dinasti Xiao juga tercengang. Pergi saja seperti ini? Bagaimana dengan orang-orang dari aliansi penyegelan iblis ini? Melihat Tuan Xi pergi, Raja Iblis Awan Merah, yang bersembunyi di lautan kesadaran pengetahuan Dev, menghela nafas lega, tetapi bahkan jika dia pergi, aku masih ketakutan setengah mati. Untungnya dia sudah pergi. Lelaki tua ini hampir buang air kecil karena ketakutan. Senior, mengapa kau begitu takut pada Tuan Xi? Apakah Anda tahu identitas Tuan Xi? Dev Chen bertanya kepada Raja Iblis Awan Merah. Hei bocah, jangan terlalu banyak bertanya, latih saja dirimu dengan baik, berlatih saja dengan baik. Pinjamkan aku tubuhmu. Saya ingin membunuh beberapa orang untuk melampiaskan, tapi itu tadi membuat saya takut. Raja Iblis Awan Merah tidak banyak bicara, dia tahu bahwa Tuan Xi tidak memberitahu, jadi ada alasan untuk tidak memberitahu. Jika dia terlalu banyak bicara, dia khawatir itu akan menyebabkan kematiannya. Dia sangat ketakutan barusan, dan Raja Iblis Awan Merah akan melampiaskannya sebentar. Senior, kalau begitu kau harus santai dan jangan terlalu merusak tubuhku dengan aksimu. Setelah Dev Chen berbicara, dia berencana untuk meminjamkan tubuhnya kepada Raja Iblis Awan Merah, dan kemudian membunuh orang-orang ini dari aliansi penyegelan iblis. Tapi sebelum dia bisa menyerahkan tubuhnya kepada Raja Iblis Awan Merah, Thomas dan Rota dan yang lainnya menoleh dan melarikan diri. Berlari lebih cepat dari kelinci. Meskipun Tuan Xi sudah pergi, apa yang baru saja dikatakan Tuan Xi telah mengejutkan mereka. Memberi dinasti Xiao keberuntungan selama 3.000 tahun, itu sama saja melindungi dinasti Xiao selama 3.000 tahun. Apa konsep ini? Semua orang tercengang. Dengan kalimat ini, mereka tidak berani memikirkan dinasti Xiao. Orang-orang dari aliansi penyegelan iblis semuanya telah melarikan diri, dan Dev tidak jadi menyerahkan tubuhnya kepada Raja Iblis Awan Merah. Semua orang di dinasti Xiao juga merasa lega, dan pada saat yang sama mereka sangat bersemangat. Peluang, ini adalah peluang besar yang nyata. Berteman dengan Dev Chen adalah hal paling benar yang mereka lakukan untuk dinasti Xiao. Tuan Chen, di masa depan, dinasti Xiao saya akan membangun patung Tuan Chen untuk diabadikan, dan generasi mendatang akan mengingat Tuan Chen. McKinley Xiao membungkuk ke Dev. Kaisar Xiao, jangan terlalu sopan. Dev Chen buru-buru membantu McKinley Xiao bangun. Tuan Chen, Anda memiliki begitu banyak tas penyimpanan, tidakkah Anda melihat harta apa yang ada di sana? Yulian mengingatkan Dev. Ketika Dev Chen mendengarnya, dia mengangguk, lalu membuka tas penyimpanannya. Tas penyimpanan orang-orang dari aliansi penyegelan iblis ini sangat kaya akan sumber daya, terutama tas penyimpanan Thomas, yang berisi sumber daya selama 100 tahun. Sumber daya ini cukup untuk Dev berlatih dengan baik. Dev Chen tidak khawatir tentang sumber daya lagi. Memang mudah untuk merebut sumber daya, kata Dev dengan penuh sukacita. Tuan Chen, lihat tas penyimpanan emas itu. Itu seharusnya milik kera bodoh besar itu. Yulian menunjuk ke tas penyimpanan dengan warna berbeda di tangannya dan berkata. Dev Chen membuka tas penyimpanan, lalu melihat ke dalam tas penyimpanan. Tak lama kemudian, dia kaget, karena di dalam tas penyimpanan ini terdapat batu kristal yang tak terhitung jumlahnya. Batu ini menunjukkan warna lavender, dan aura di dalam batu juga sedikit berbeda dengan auranya. Dev mengeluarkan batu dan bertanya pada McKinley Xiao. Kaisar Xiao, tahukah kau batu macam apa ini? McKinley Xiao mengambil batu kristal, memeriksanya dengan cermat, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata. Saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Saya tidak tahu apakah ini batu yang dimiliki oleh dunia surga dan manusia. Ini adalah batu roh peri, batu paling sampah, paling banyak di alam surgawi.
Hanya biksu yang pertama kali naik ke alam surga yang dapat menggunakannya. Batu semacam ini mengandung campuran roh peri dan aura, tapi auranya tidak murni. Banyak biksu yang naik juga suka menggunakan batu semacam ini untuk berlatih. Ini untuk membuat latihan mereka lebih lancar. Anda harus tahu bahwa banyak biksu berlatih dari aura, dan kemudian naik ke abadian untuk menyerap roh peri. Transformasi semacam ini dari aura ke roh peri membutuhkan sebuah proses. Raja Iblis Awan Merah mengikuti dan menjelaskan. Batu roh peri, batu sampah dari alam surgawi, tetapi benda-benda ini seharusnya menjadi batu teratas di dunia surga dan manusia. Setelah Dev berbicara, teknik kondensasi hati diaktifkan, dan batu roh peri di telapak tangan langsung diserap oleh Dev. Batu roh peri ini tidak banyak berguna bagi biksu biasa. Lagi pula, biksu biasa tidak dapat memurnikan roh peri, mereka hanya dapat memurnikan aura, jadi itu tidak sebagus batu roh. Dan makhluk abadi hanya bisa menyerap roh peri dengan batu roh peri ini, jadi lebih baik berlatih dengan batu peri. Klan dewa sangat miskin sehingga menggunakan batu semacam ini untuk berkultivasi, tapi mereka masih punya keberanian untuk menyombongkan diri. Tapi untuk orang mesum sepertimu yang bisa memurnikan roh peri dan aura, batu semacam ini memang hal yang baik. Raja Iblis Awan Merah berkata. Bagaimanapun, teknik kondensasi hati sangat mesum sehingga hampir dapat menyempurnakan semua hal, jadi batu roh peri ini adalah yang terbaik di tangan Dev, dan tidak sia-sia sama sekali. Pada saat ini Dev Chen sangat gembira, dan kemudian mengeluarkan peta yang agak menguning dari tas penyimpanan Rota. Melihat peta, Dev Chen mengenalinya sekilas. Ini adalah peta seluruh dunia surga dan manusia, dan kelima wilayah itu terbagi dengan sangat jelas. Namun, di sudut wilayah selatan, dikelilingi oleh lingkaran merah. Setelah Dev melihatnya dalam waktu yang lama, dia tidak menemukan sesuatu yang istimewa dari lingkaran merah ini. Kaisar Xiao, seberapa banyak yang kau ketahui tentang seluruh wilayah di dunia surga dan manusia? Dev Chen bertanya pada McKinley Xiao. Saya masih tahu sedikit, tetapi setelah perang dewa dan iblis, wilayah dunia surga dan manusia juga telah berubah. Saya tidak tahu, mengapa Tuan Chen menanyakan hal itu? McKinley Xiao bertanya. Kaisar Xiao, silahkan lihat tempat lingkaran merahnya, di mana itu? Dev Chen menyerahkan peta di depan McKinley Xiao dan berkata. McKinley Xiao melihat lebih dekat, lalu menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu, tempat ini seharusnya kota kuno di dunia surga dan manusia, tapi saya jarang mengunjunginya. Tapi aku tahu bahwa sebelum perang dewa dan iblis, ada banyak kota kuno di sini, dan wilayahnya sangat luas. Tapi setelah perang dewa dan iblis, banyak kota kuno di dunia surga dan manusia dihancurkan. Jika bukan karena perang dewa dan iblis, dinasti Xiao saya tidak akan dianggap apapun di dunia surga dan manusia. Tapi peta ini dilingkari di sini, pasti ada sesuatu yang istimewa di sini. Ya, aku juga berpikir begitu, aku akan memeriksanya ketika punya waktu. Dev Chen menyingkirkan petanya. Dev Chen belum ingin menjelajahi tempat-tempat yang ditandai di peta untuk pertama kalinya, tetapi mulai menggunakan sumber daya yang direnggut dari Rota dan orang-orang dari aliansi penyegelan iblis untuk mulai berkultivasi. McKinley Xiao juga menggunakan periode waktu ini untuk mulai membangun kembali kota kekaisaran. Karena dinasti Xiao memiliki keberuntungan selama 3.000 tahun, tidak perlu khawatir tentang balas dendam dari aliansi penyegelan iblis. Di markas aliansi penyegelan iblis, Thomas dan yang lainnya melarikan diri kembali. Rota duduk di posisi pemimpin aliansi. Thomas bersama para master aliansi penyegelan iblis, semuanya berdiri di kedua sisi, satu persatu dengan kepala tertunduk dan kepala terkulai. Pukulan bagi mereka kali ini terlalu besar. Bahkan penguasa wilayah muncul dan langsung ketakutan. Apalagi yang bisa mereka lakukan? Rota duduk di kursi utama dan terus menuangkan anggur ke dalam mulutnya. Orang yang pernah meninggal memiliki kesan yang lebih dalam tentang ketakutan akan kematian. Dia masih tidak berani kembali ke aula ke-10, karena dia tidak tahu bagaimana menjelaskan kepada penguasa aula ke-10. Suasana di markas besar aliansi penyegelan iblis sangat tertekan. Setelah beberapa saat, Rota bangkit, dan mata semua orang tertuju pada Rota. Ikuti aku ke aula ke-10. Rota berkata pada Thomas. Tuan Rota,
Aku tidak ada gunanya jika aku pergi, kan? Thomas juga tidak berani pergi, dia tidak berani menghadapi penguasa aula ke-10. Sialan. Kau harus pergi, masih ada orang yang begitu kuat di dunia surga dan manusia, tapi kau bahkan tidak melaporkannya. Ini adalah kelalaianmu dalam menjalankan tugas. Kata Rota dengan marah. Tuan Rota, Tuan Zhou sepertinya telah mengingatkanmu pada saat itu bahwa ada orang kuat di belakangnya. Tapi kau tidak percaya, kau bilang kau bisa membunuhnya dengan satu pukulan. Thomas tidak ingin membawa kesalahan itu, jadi dia berkata pada Rota. Sialan. Lancang. Rota meraung dengan marah. Aku hanya mengatakannya dengan santai saat itu, berhenti berbicara omong kosong. Ikuti aku dan pergi ke aula ke-10. Thomas enggan, tapi dia masih dibawa oleh Rota ke aula ke-10. Ketika Thomas muncul di aula ke-10 bersama Rota, penguasa aula ke-10 sudah menunggu mereka. Rota, ada apa dengan jiwamu? Itu sebelumnya menghilang tapi muncul lagi. Saya pikir kau sudah mati. Penguasa aula ke-10 bertanya pada Rota. Sebagai anggota aula, ketika Rota mati, cahaya jiwanya di aula ke-10 padam. Pemadaman cahaya jiwa berarti orang ini sudah mati. Pada saat itu, melihat cahaya jiwa Rota padam, penguasa aula ke-10 masih sedikit terkejut. Tapi kemudian cahaya jiwa menyala lagi, yang membuat penguasa aula ke-10 bertanya-tanya, apakah ada yang salah dengan cahaya jiwa? Penguasa aula, saya dibunuh oleh seseorang, dan kemudian orang itu membangkitkan saya. Rota tidak berani menyembunyikannya sama sekali. Apa? Membunuhmu, lalu membangkitkanmu lagi. Penguasa aula ke-10 terkejut, apa yang terjadi? Apakah ada orang yang begitu kuat di dunia surga dan manusia? Rota menceritakan masalah tersebut secara rinci, dan kemudian berkata, penguasa aula, itu semua karena penyelidikan Thomas salah, yang menyebabkan aku meremehkan musuh dan menderita kerugian besar. Rota juga menyerahkan tanggung jawab meremehkan musuh pada Thomas. Siapakah orang yang dapat dengan mudah membunuhmu dan kemudian membangkitkanmu? Kekuatan macam apa yang dia miliki? Penguasa aula ke-10 tidak meminta pertanggungjawaban siapapun, tetapi sangat tertarik dengan orang yang disebutkan Rota. Melapor ke penguasa aula, saya mendengar orang lain memanggilnya Tuan Si. Mengenai identitasnya, saya tidak begitu tahu. Adapun kekuatannya, saya juga tidak tahu. Kata Rota. Kau tidak tahu kekuatan apa itu? Buat apa kau banyak makan? Penguasa aula ke-10 mendengus dingin. Rota gemetar ketakutan. Pada saat ini, Thomas berkata. Meskipun kami tidak tahu kekuatan Tuan Si itu, penguasa wilayah barat bahkan melarikan diri ketika dia melihat orang ini. Apa, penguasa wilayah barat juga muncul? Yang mulia mengerutkan kening. Ya, ketika penguasa wilayah barat muncul, dia hanya meliriknya dan melarikan diri. Thomas mengangguk. Orang-orang tua yang berasal dari negeri peri ini, mereka tidak pernah peduli tentang dunia surga dan manusia selama bertahun-tahun karena mereka bertekad untuk naik ke keabadian. Mengapa mereka tiba-tiba muncul? Dan orang ini masih datang? Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah masih ada master kuat dari negeri peri di dunia surga dan manusia ini? Penguasa aula ke-10 sedang berpikir, dia merasa ada sesuatu yang salah. Setelah beberapa saat merenung, penguasa aula ke-10 bertanya. Karena Tuan Si begitu kuat, mengapa kalian bisa melarikan diri? Penguasa aula, itu bukan melarikan diri, tetapi dia membiarkan kita kembali. Tuan Si mengatakan bahwa dia tidak akan membantu Dev Chen untuk membunuh orang. Rota buru-buru menjelaskan. Bunuhnya dengan satu pukulan. Apa? Ini aneh. Sungguh aneh sekali. Penguasa aula ke-10 tidak tahu bagaimana hubungan Dev Chen dengan Tuan Si ini. Baiklah, kalian pergi dulu, dan aliansi penyegelan iblismu harus terus merencanakan dan berusaha untuk menguasai dunia surga dan manusia sesegera mungkin. Saya percaya bahwa formasi langit dan bumi yang agung tidak akan bertahan lama. Pada saat itu, banyak biksu yang terperangkap di dunia surga dan manusia akan kembali ke alam surga. Jika mereka telah kembali ke alam surgawi, maka kita tidak perlu bersembunyi di 10 aula lagi, karena dunia surga dan manusia adalah markas kita. Penguasa aula ke-10 berkata kepada Thomas.
Bawahan akan melakukan yang terbaik untuk memenuhi harapan penguasa aula. Thomas menarik napas panjang. Penguasa aula ke-10 tidak menghukumnya, yang menenangkan hati Thomas yang menggantung. Dinasti Xiao. Dengan sumber daya yang tidak ada habisnya, Dev Chen mulai berlatih keras. Tentu saja Dev Chen juga mengalokasikan beberapa sumber daya untuk dinasti Xiao. Pertempuran dinasti Xiao ini juga merupakan konsumsi yang sangat besar, dan banyak kehilangan master, jadi dinasti Xiao harus menambah kekuatannya sesegera mungkin. Selama beberapa hari, Dev Chen menghabiskan banyak waktu untuk berlatih, dan kadang-kadang dia akan membiarkan roh pedang Zhongli keluar dan belajar dengan berkultivasi ganda. Lagi pula, Dev Chen selalu mudah merasa kesal saat berlatih, dan ada baiknya untuk menyesuaikannya dengan bercinta sesekali. Saat Dev Chen berkultivasi, roh pedang Zhongli juga berkultivasi. Zhongli selalu menyimpan sinar pedang di tubuhnya, dan setelah Zhongli pulih kali ini, kekuatannya juga meningkat pesat. Peningkatan kekuatan Zhongli sama saja dengan peningkatan kekuatan Dev Chen secara tidak langsung. Sekarang bahkan jika lawannya adalah biksu dari tingkat 5 alam Mahayana, tidak ada masalah untuk menghadapinya. Tepat ketika Dev Chen sedang berlatih, dia menerima suara dari penguasa istana Guanghan, bahwa patriark keluarga Mu telah keluar dari pengasingan diri. Setelah Dev Chen menerima kabar tersebut, dia langsung mengucapkan selamat tinggal pada dinasti Xiao dan bergegas ke kota Nanjing. Dev Chen tahu, jika patriark keluarga Mu keluar dari pengasingan diri dan mengetahui bahwa putranya telah tewas, dia pasti akan membalas dendam. Jika dia tidak dapat menemukan Dev Chen, dia akan pergi ke istana Guanghan untuk mencari masalah. Dev Chen membawa Yulian bersama, naik pesawat dan bergegas ke kota Nanjing secepat mungkin. Kota Nanjing Nandu. Carson Mu, patriark keluarga Mu, sedang duduk di cabang paviliun kota Nandu di paviliun Wantong. Tuan paviliun kian menghiburnya. Meskipun keluarga Mu sangat kuat, di daerah ini, Carson tidak berani memprovokasi paviliun Wantong sesuka hati. Tuan Mu, semua biksu di kota Nandu tahu tentang persaingan putra Anda di kota Nandu. Meskipun Dev Chen membunuh putramu, itu juga duel yang adil. Saya, paviliun Wantong, membuat jaminan, dan semua biksu menekan taruhan mereka. Dapat dimengerti bahwa Anda sangat ingin membalaskan dendam kematian putra Anda. Tapi jika kamu membawa orang-orang untuk menyerang istana Guanghan, itu pasti akan menyebabkan banyak kerusakan, dan kau tidak akan bisa membalaskan dendam putramu. Anda dapat membunuh Dev Chen itu di atas ring, jadi tindakan Anda tidak akan dikritik. Tuan paviliun kian sedang membujuk Carson. Carson, yang telah meninggalkan pengasingan diri, tidak mengetahui keberadaan Dev Chen untuk saat ini, jadi dia ingin membersihkan istana Guanghan terlebih dahulu, lalu dia mencari Dev. Namun, dia dihentikan oleh Tuan Paviliun Qian dari Paviliun Wantong, dan Carson diundang ke sini. Lagi pula, Paviliun Wantong juga digunakan di banyak tempat di keluarga Mu, jadi Carson tidak ingin berselisih dengan Paviliun Wantong. Tuan Paviliun Qian, saya bisa memberi Anda wajah, tetapi bagaimana jika dia tidak muncul? Carson bertanya dengan dingin. Bersambung ke episode 433. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.